Perkenalkan, nama saya Riko Kris Hadinata Tarigan, NPM 2113010114. Di sini saya akan menjelaskan morfologi tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan yang pertama itu adalah morfologi tumbuhan bayam duri atau Amaranthus spinosus. Yang pertama itu bunga bayam duri. Bunga bayam duri tersebut terdapat di akhir batang, merupakan bunga berkelamin tunggal. Setiap bunga memiliki 5 mahkota. Kumpulan bunganya berbentuk berbulir-bulir. Yang kedua itu adalah daun bayam duri. Bayam duri memiliki daun tunggal berwarna hijau dan bentuknya seperti bentuk bundar telur memanjang. Panjang daun tersebut ialah 1,5 cm hingga 6 cm. Yang ketiga itu ada buah bayam duri. Buah bayam duri ini terletak di dekat percabangan batang bayam duri tersebut. Buah bayam duri berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Yang keempat itu ada batang bayam duri. Batang tanaman bayam duri berbentuk kecil, bulat, lunak, dan berair. Batang bertumbuh tegak dan percabangannya monopodial. Dan yang kelima itu ada akar bayam duri. Akar tanaman bayam duri berguna menyerap air dan tempat cadangan makanan. Selanjutnya itu ada tanaman Averrhoa carambola atau tanaman belimbing. Yang pertama itu ada buah belimbing. Buah belimbing tersebut berbentuk 5 sisi bintang yang tajam. Buah belimbing ini memiliki panjang 15 cm dan memiliki biji yang terletak di dalam buahnya tersebut. Yang kedua itu ada batang tanaman belimbing. Batang belimbing berupa kayu yang kilat dan memiliki permukaan kulit yang halus. Dan yang ketiga itu ada daun belimbing. Daun belimbing berbentuk lonjong, memiliki panjang lebih kurang 10 cm dan daun belimbing dilengkapi oleh tangkai. Ini. Dan yang keempat itu ada biji tanaman belimbing. Biji belimbing memiliki bentuk yang lonjong dengan ujung yang runcing dan bijinya tertutupi oleh lendir yang disebut ari. Dan biji tanaman belimbing ini terletak di dalam buah belimbing. Dan selanjutnya ada morfologi tanaman Mangifera indica atau tanaman mangga. Daun mangga, yang pertama itu ada daun mangga. Daun mangga memiliki jenis daun lengkap dikarenakan adanya petolus atau tangkai daun dan lamina daun saja. Dan yang kedua itu ada biji. Biji buah mangga dapat dimanfaatkan sebagai bahan minuman dalam bentuk suplemen. Dan selanjutnya ada tanaman Pandanus amirillifolis atau tanaman pandan. Jadi, pertama itu ada akar tanaman pandan. Akar tanaman pandan ini berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat hara dari dalam tanah. Dan yang kedua itu ada batang tanaman pandan. Batang tanaman pandan dapat digunakan sebagai
penyedap atau aroma makanan yang alami, dan sebagai pewarna alami makanan, yaitu sebagai warna hijau. Dan yang ketiga itu ada daun pandan. Daun pandan dapat mengobati kadar gula darah, meningkatkan nafsu makan, menetralisir racun dalam tubuh, dan meredahkan demam. Oke, selanjutnya ada tanaman pisang atau Musa paradisiaceae atau pisang. Ini daun pisang. Daun pisang berbentuk memanjang, bisa mencapai 2 meter dan lebarnya 40-50 cm, tergantung besar daun pisangnya tersebut. Dan daun pisang ini dipisahkan dengan tangkai daun. Ini tangkai daunnya. Dan posisi tangkai daun membelah daun menjadi 2 bagian. Dan daun pisang memiliki garis-garis di tepian daun pisang, sehingga daun pisang ini mudah robek atau mudah koyak. Oke, selanjutnya ada tanaman Cymbopangan citrus atau tanaman serai. Pertama ada akar serai. Akar serai tersebut adalah jenis akar serabut dengan impang yang pendek dan akarnya sendiri tergolong cukup besar. Yang kedua ada batang serai. Batang serai memiliki struktur yang berongga hingga batangnya berumbi dan bergelombor. Dan yang ketiga itu ada daun serai. Daun serai tersebut berbentuk runcing, panjang, dan tepian daun serai tersebut bertekstur tajam sehingga cukup kasar dan dapat merobek tangan jika kena daun serai tersebut. Oke, tanaman selanjutnya ada Hibiscus rosa sinensis atau bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu ini ada bagiannya yaitu kepala putih, mahkota putih, bakal buah, podium, dan batang. Yang pertama itu kepala putih. Kepala putih ini sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada pusat penyerbukan. Yang kedua itu ada mahkota putih di dalam ini. Mahkota bunga di dalam tersebut. Mahkota ini berfungsi untuk melindungi benang sari dan putih dari gangguan luar. Yang ketiga ada putih. Putih tersebut adalah organ perkembangbiakan betina pada bunga. Dan yang keempat itu ada bakal buah. Bakal buah adalah proses penyerbukan antara sel betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Yang keempat itu ada daun. Daun bunga kembang sepatu ini berfungsi sebagai alat pernapasan dari tumbuhan kembang sepatu tersebut. Dan yang kelima ada batangnya. Batang kembang sepatu ini menjadi tempat melekatnya daun dan bunga seperti ini. Daun dan bunga serta batang bertugas sebagai alat perkembangbiakan bunga kembang sepatu tersebut. Sekian penjelasan saya tentang morfologi tanaman dikotil dan monokotil. Sekian dari saya, Riko Kris Hadinata Tarigan. Terima kasih.